Islam menjadi rahmat bagi semua makhluk dan seluruh masyarakat desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Islam masuk ke desa Tirta Kencana bukan hasil revolusi, melainkan hasil dari evolusi sehingga dapat memasuki hati masyarakat secara damai dengan satu semboyan adat bersendikan sara bersendikan kitabullah. Keberadaan pondok pesantren Raudatul Mujawidin Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi telah menjadi bagian dari jejak perkembangan agama Islam di Kabupaten Tebo. Pondok pesantren yang dikenal masyarakat dengan sebutan Romu ini menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Provinsi Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Nawiru buyutakum bitilawatil Quran." Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern tentu saja berdampak terhadap perilaku dan sikap manusia. Namun Al-Quran mampu menjadi benteng dan filter untuk menjaga dan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Menelusuri jejak sejarah masuknya Islam ke Indonesia, tentu saja tidak terlepas dari peranan ulama terdahulu yang menyebarkan agama Islam, yang menjadikan Al-Quran sebagai sumbernya dan pondok pesantren sebagai wadahnya. Sehingga sampai dengan saat ini, keberadaan pondok pesantren masih berdiri kokoh. Nah pemirsa, kali ini tim Jejak Islam tengah berada di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saya Muhammad Basit, inilah Jejak Islam. Cahaya Islam di Rimbo Bujang, sinarnya berasal dari pondok pesantren Raudatul Mujawidin ini dibangun oleh pasangan suami istri penggiat Al-Quran, yakni Kiai Muhammad Burhan Jamil dan Nyai Ulil Azmi Dewi Hapso. Sejak tahun 1995, Pondok Romu ini mulai dibangun, yang pada saat itu kondisi desa Tirta Kencana Rimbo Bujang ini masih berupa hutan belantara. Kiai Muhammad Burhan Jamil dan Nyai Ulil Azmi Dewi Hapso merupakan bagian dari peradaban Islam di Jambi. Kendati Kiai Burhan telah tiada, namun semangat dan dedikasi mengabdi untuk Al-Quran tetap terus dijalankan oleh Umi Dewi hingga saat ini. Kiai Haji Burhan
adalah penggerak NU yang militan, sehingga sampai saat ini makamnya selalu ramai dikunjungi jemaah. Ia seorang organisatoris yang ulung, terstruktur, serta mampu menghargai orang lain dengan baik. Ini merupakan salah satu kegiatan santri Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin, berziarah ke makam muasis atau pendiri Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin, Bapak Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil MI. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap seminggu sekali, atau bahkan setiap saat ketika mereka ingin mengirimkan doa untuk muasis di makom beliau. Dalam berziarah ini, santri membacakan doa, juga yasin dan tahlil. Kini Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin semakin dipercaya masyarakat. Saat ini tak kurang dari 2.000 orang santri yang sedang menimba ilmu di Pondok Romu ini, dan sejak berdiri, ia telah mendidik sebanyak 2.800 orang santri dan mencetak 87 orang penghafal Al-Quran. Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin ini menaungi 10 lembaga formal yang dimiliki. Dan yang menarik adalah siswa SMK di Pondok Romu ini semuanya harus mondok di asrama yang telah disediakan layaknya seorang santri. SMK Romu merupakan satu-satunya SMK berbasis pesantren di Provinsi Jambi. SMK Raudhatul Mujawidin adalah satu-satunya SMK berbasis pesantren di Provinsi Jambi yang mendapat program pelaksana program SMK Pusat Keunggulan. Kami mempunyai 2 kompetensi keahlian, yaitu desain komunikasi visual dan teknologi farmasi. SMK Raudhatul Mujawidin yaitu religius, terampil, berakhlakul karimah. Saya bangga menjadi santri SMK Raudhatul Mujawidin. Saya dididik menjadi santri yang mandiri, kreatif, dan kompeten sesuai kejuruan saya, yaitu teknologi farmasi. Mari gabung di SMK Raudhatul Mujawidin. Siap kerja, siap kuliah, siap berwirausaha. Banyak sekali hal istimewa yang saya dapatkan di sini. Saya senang bisa mengaji, dan juga saya mendapat banyak sekali pengalaman baru di keorganisasian. Di organisasi, saya mendapat amanah sebagai sekretaris pimpinan komisariat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Yuk mondok di SMK Raudhatul Mujawidin, religius, terampil, berakhlakul karimah. Belajar di pondok itu sangatlah menyenangkan teman-teman, karena kita di sini melakukan segala hal dengan bersama teman kita, dari bangun tidur, sholat, makan, belajar dari pagi hingga malam, sampai tidur lagi. Jadi bagi teman-teman yang ingin seperti saya dengan berbahasa Arab dengan lancar, marilah mondok ke Pondok Raudhatul Mujawidin.
berwarna hitam. Kegiatan pada malam hari ini merupakan kegiatan Romu Bersolawat. Kegiatan ini bertujuan untuk membudayakan solawat di kalangan santri, khususnya santri Pondok Pesantren Rodotul Mujawidin. Pada kegiatan solawat ini diisi ataupun diiringi oleh Gambus Rodotul Asyikin. Gambus Rodotul Asyikin merupakan salah satu kebanggaan daripada Rodotul Mujawidin untuk kegiatan bersolawat. Selain daripada Gambus, kami juga memiliki hadroh yang bernama Hadroh Rodotul Mujawidin. Tahfidzul Quran merupakan salah satu program Pondok Pesantren Rodotul Mujawidin. Saat ini santri tahfidz Pondok Pesantren Rodotul Mujawidin mencapai 150 santri yang terbagi menjadi 2 tempat, yaitu Rodotul Mujawidin 5 dan 6. Saat ini yang sedang berlangsung merupakan kegiatan murojaah, yaitu memperlancar bacaan Al-Quran sebelum melakukan setoran bacaan Quran tersebut kepada pengasuh ataupun kepada gurunya. Berikut ini merupakan kegiatan tirakatan Al-Quran, di mana santri yang boleh mengikuti tirakat ini adalah santri yang dinyatakan telah lancar bacaan Al-Qurannya sebanyak 30 juz. Tirakatan ini dilakukan sebelum mereka benar-benar dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah dari pengasuh. Tirakatan ini dilakukan selama 41 hari, dan selama 41 hari mereka harus mengatamkan Al-Quran 30 juz di setiap harinya. Program tahfiz dengan sistem terpadu telah melahirkan banyak hafiz dan hafizah tersebar di berbagai daerah. Pada tahun 1994, tepatnya di bulan Oktober, beliau, Bapak Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil, merintis Pondok Pesantren Rodotul Mujawidin ini datang dari Jawa, dari Purwodadi, sampai di tempat ini melalui seorang tokoh, yakni Mbah Barawi, yang ada di
Desa Tirta Kencana, Kecamatan Ribu Bujang, Kabupaten Tebo. Karena di daerah Tran ini sangat membutuhkan pendidikan agama saat itu. Alhamdulillah, kemudian bertemulah dengan saya pada tahun 1997 akhir, kemudian kami ikut khidmah di tanah Sumatera ini, yakni tepatnya di Desa Tirta Kencana. Saat itu tidak muluk-muluk pemikiran kami tentang apakah nanti ada pondok pesantren atau tidak, karena ini masih hutan belantara di tempat ini. Hidup ala kadarnya, belum ada listrik, belum ada air. Allah meletakkan kami di tempat ini adalah tempat yang tepat sekali. Karena pada waktu itu Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil almarhum diamanai oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan Salim Zarkasi Semarang, yaitu penemu metode qiraati, yakni menjadi koordinator metode qiraati di Provinsi Jambi. Saat itulah kami menjerit minta kepada Allah, yakni kepingin tempat ini adalah menjadi tempat yang ramai untuk anak-anak belajar agama. Mulailah ada santri 1, 2, 3. Alhamdulillah kami mendapatkan wakaf dari Bapak Haji Wandio. Kami mengharapkan nanti akan muncul generasi-generasi sebagai pengganti dari kami. Dan alhamdulillah pada tahun yang ke-28 keberadaan Raudhatul Mujawidin ini sudah ada 11 lembaga. Dan banyak tokoh-tokoh nasional yang sudah hadir di tempat ini. Di antaranya adalah beliau Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, dan banyak tokoh-tokoh yang hadir di tempat ini yang memberikan doa restu keberadaan pondok pesantren Raudhatul Mujawidin ini. Menjadi makmurnya pondok pesantren Raudhatul Mujawidin ini adalah bukan karena kami, tetapi karena kebersamaan kami, karena doa para masyayikh, doa guru-guru kami, dan doa orang-orang yang simpati dengan pondok pesantren Raudhatul Mujawidin. Yayasan Raudhatul Mujawidin pada awalnya Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Quran. Di setiap lembaga mempunyai keunggulan masing-masing, seperti halnya di Raudhatul Atfal, ya, keunggulannya anak-anak sedini mungkin sudah bisa membaca Al-Quran, yakni melalui jilid, memakai metode qiraati. Yang madrasah ibtidaiyah unggulannya yakni dengan menghafal juz 30 atau biasa kenal dengan juz amma. Kemudian MTS atau yang dikenal dengan madrasah sanawiyah, dia mempunyai keunggulan yakni di bidang keagamaan dan juga di bidang olahraga maupun sainsnya. Madrasah aliyah ada kegiatan bakti sosial, ada kegiatan RLP, jurusan umumnya, yakni berbasis multimedia. Kemudian di SMK, karena ada dua jurusan, yakni multimedia dan juga farmasi. Yang saat ini bisa kita lihat sudah menghasilkan beberapa produk, di antaranya ada jamu dan juga ada sabun. Di Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin, dimulai kegiatan mulai 3:30, santri semua bangun untuk melaksanakan mujahadah sambil pikiran menunggu sholat subuh tiba. Setelah sholat subuh, anak-anak atau santri-santri itu langsung ngaji Al-Quran sampai jam 6:30 pagi. Sampai dengan 7:30 persiapan untuk mengikuti pendidikan formal dan berakhir pada 2:30. Setelah itu istirahat sebentar, kemudian habis asar melakukan pendidikan MBS atau Madrasah Ruhaniyah Syafi'iyah yang biasa dikenal dengan Madrasah Diniyah. Kemudian sampai dengan pukul 17 dan setelah itu anak istirahat, persiapan, mandi, semua dan sebagainya untuk menyongsong sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, anak-anak kemudian ngaji lagi, yakni ngaji Al-Quran. Setelah Isya, anak-anak baru diperkenankan untuk makan malam.
Kemudian ada kegiatan formal lagi, yakni ngaji MBS lagi atau ngaji diniyah sampai jam setengah 11. Semua santri sudah diharapkan semua ada di kamar masing-masing untuk melaksanakan istirahat. "28 tahun mengabdi untuk Jambi, Indonesia dan Islam, rahmatan lil alamin, Raudatul Mujawidin mencetak generasi Qur'ani yang berprestasi di bidang olahraga, sen dan ilmu agama. Dedikasi 28 tahun merupakan proses yang terus disyukuri dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Atas izin Allah, pesantren Romu kini berkembang menjadi pesantren rujukan dalam pembelajaran Al-Quran dengan metode yang menginisiasi lahirnya 53 taman pendidikan Al-Quran dan 13 pesantren melalui metode Qiraati di wilayah Jambi dan Sumatera Selatan. Menelusuri jejak Islam tentu saja tidak terhenti sampai di sini. Hazanahnya akan senantiasa menyinari bumi Nusantara sehingga menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, pemirsa, demikianlah jejak Islam kali ini, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Basit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.